Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CBSA, channel belajar semua asyik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K, kompetensi teknis bidang guru IPA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf bagi sobat guru yang sudah mengirimkan soal-soalnya namun belum sempat dibahas. Karena sengaja saya membuat video ini per pokok bahasan agar sobat guru lebih mudah mencari pokok bahasan mana yang ingin sobat guru pelajari terlebih dahulu. Nah, mungkin pokok bahasan yang belum sempat dibahas di video kali ini akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, sebelumnya seperti biasa, saya mengingatkan untuk sobat guru yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena subscribe itu gratis sobat dan bisa mendukung channel ini untuk bisa lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita ke video pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar. Lampu yang arus listriknya sama dengan arus yang melalui sumber GGL adalah ini kalau dari soalnya kurang jelas ya, ini angka berapa. Maka saya beri di sini L1, L2, L3, L4 supaya lebih jelas karena di sini soal tidak jelas ini angka berapa. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu ini termasuk ke rangkaian apa. Nah, kalau kita lihat yang sini, ini kan rangkaian paralel ya. Nah, yang ini kan rangkaian paralel. Sedangkan yang ini adalah seri. Nah, kita harus ingat konsep kalau dia rangkaian seri, itu dia adalah pembagi tegangan dan arusnya tetap. Kalau dia rangkaiannya itu paralel, maka dia adalah pembagi arus dan tegangannya tetap. Menurut hukum Kirchhoff kan arus yang masuk ke titik percabangan. Jadi ini arusnya masuk ke sini. Masuk ini terbagi nih. Dibagi. Ini dibagi. Kemudian masuk lagi di percabangan nih. Dibagi lagi nih di sini. Di sini terbagi lagi, di sini terbagi. Nah, kemudian dia keluar lagi. Nah, arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar titik percabangan. Nah, maka di sini arus yang sama itu yang di L1. Karena arus yang dari sini itu sama dengan arus yang di sini. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah yang L1. Soal nomor 2, gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah untuk lampu 1 itu menggunakan aluminium foil. Nah, yang ini aluminium foil. Kemudian lampu 2 menggunakan sendok plastik. Lampu 3 menggunakan kunci. Dan lampu 4 ini udara. Nah, kita tahu karakteristik dari aluminium foil itu dia adalah konduktor atau penghantar listrik. Nah, mudah menghantarkan listrik. Kemudian untuk sendok plastik ini isolator, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti ini menyala, lampu 1 menyala, lampu 2 tidak. Kemudian lampu 3 kunci. Nah, kunci ini rata-rata bahan kunci itu terbuat dari logam, besi atau tembaga. Nah, mungkin kalau ini logam, maka ini juga menyala karena dia termasuk konduktor atau bisa menghantarkan listrik. Kemudian ini udara, artinya tidak ada di sini tidak ada penghubung gitu. Berarti kan di sini lampunya mati untuk lampu 4. Berarti yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Kita lihat pilihannya.
lampu 1 dan lampu 3. 1 dan 3, berarti pilihannya adalah yang B. Soal nomor 3, sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapakah tegangan keluarannya? Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah jumlah lilitan primer, yaitu yang ini, dan jumlah lilitan sekunder yang 5000. Kemudian dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik. Berarti di sini adalah tegangan primernya 220 volt. Kemudian yang ditanya berapakah tegangan keluarannya? Berarti tegangan sekunder. Untuk mengerjakan ini kita menggunakan persamaan Vp atau tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Untuk nilainya sudah kita ketahui semua, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus sehingga bisa kita ketemukan tegangan sekundernya adalah 2200 volt. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh yang pertama besar medan magnet, B jumlah lilitan, C posisi magnet, D kecepatan gerak magnet, E kutub magnet yang dimasukkan. Sekarang kita perhatikan. Ini galvanometer ini adalah sebuah alat yang digunakan khusus untuk mengukur arus dan atau tegangan yang relatif kecil. Karena komponen dari galvanometer ini tidak mendukung untuk mengukur kuat arus dan beda potensial yang besar. Nah, kita lihat ini ketika kutub utara dimasukkan, jarum galvanometer ini menyimpang ke arah kanan. Sedangkan ketika kita keluarkan magnetnya, ini menyimpang ke arah kiri. Sehingga jika kita keluar masukkan terus-menerus, maka ini jarum galvanometer akan bergerak bolak-balik, kanan kiri kanan kiri. Dan ketika ini berhenti, jarum galvanometer kembali lagi ke titik 0. Sehingga arah gerak jarum galvanometer ini kan yang ditanya adalah arah geraknya, itu dipengaruhi oleh kutub magnet yang dimasukkan. Kenapa? Karena ini di sini di ujung-ujung kumparan ini, di sini dengan di sini, ini terdapat arus listrik. Karena didekatkan dengan kutub magnet, kumparan akan mengalami beda potensial yang diistilahkan dengan gaya gerak listrik induksi elektromagnetik. Jadi ini kalau kita mau melihat materi ini di mana, di induksi elektromagnetik. Soal nomor 5, sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. 4 buah lampu besar dayanya 20 watt digunakan selama 3 jam. Kemudian 1 buah AC 450 watt selama 6 jam, 1 buah LCD proyektor 100 watt selama 6 jam. Kemudian komputer 350 watt selama 6 jam. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385 dan listrik digunakan dari hari Senin sampai Sabtu, berarti hari Minggu tidak digunakan, maka biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah, jika asumsi 1 bulan itu 30 hari. Nah, untuk menjawab ini, langkah pertama kita kalikan terlebih dahulu. Jumlah jenis peralatan listrik ini kita kalikan dengan besar dayanya dan waktu pemakaiannya. Jadi 4 buah lampu kita kali 20 watt dikali 3 jam. Sehingga hasilnya adalah 240. Kemudian
satu buah AC 4 dikali 450 watt dikali 6 jam sama dengan 2700. Kemudian satu buah LCD proyektor dikali 100 watt dikali 6 jam sama dengan 600. Kemudian satu buah komputer dikali 350 watt dikali 6 jam sama dengan 2100. Kemudian setelah ketemu semua perkaliannya, maka kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan sehingga kita peroleh hasilnya adalah 5640 watt. Kemudian kita lihat, ini digunakan hanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Senin sampai Sabtu, berarti hari Minggu tidak digunakan. Sedangkan 1 bulan itu hari Minggunya ada 4. Nah, ada 4 sehingga 30 hari ini 30 hari kita kurang dengan 4. Kita kurang dengan 4 hari. Nah, sehingga hasilnya adalah 26 hari. Kemudian 5640 watt ini kita kalikan dengan 26 hari. Sehingga ketemu hasilnya 146.640 watt. Ingat, ini satuannya masih watt. Sedangkan di sini adalah kilowattnya. Nah, maka ini kita rubah. 146.640 watt kita bagi dengan 1000 sehingga hasilnya 146,64 kilowatt. Kemudian kita kali yang ini, kita kalikan dengan berapa rupiah tiap kilowattnya. Sehingga 146,64 kilowatt kita kali dengan 385 rupiah sehingga hasilnya adalah 56.456,4 rupiah. Kita lihat ini mana jawabannya, 56.000. Nah, sekarang jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan massa yang berbeda. Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam. Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan mengobservasi yang A, klip logam yang tetap menempel pada magnet. Nah, bukan ya. Susah kita mengukur berapa lama. Karena selama magnet itu masih bersifat magnet, maka itu akan tetap menempel klip logam itu. Nah, di sini ada magnet nih. Nah, ada magnet. Nah, dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada klip logam. Ada beberapa klip logam. Nah, siswa ini mau mengetahui magnet 1, magnet 2, atau magnet 3 nih yang kekuatannya lebih besar. Maka kalau kita mengukur berapa lama magnet menempel ini tidak bisa. Nah, ini untuk mengukur berapa lama ini magnet ini tetap menjadi magnet. Kemudian klip logam, yang jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jika magnet 2 ini mengangkat lebih banyak klip logam, maka magnet 2 inilah yang lebih besar dibanding dengan magnet 1 dan magnet 3. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, tapi kita coba periksa yang C. Massa magnet yang mengangkat. Nah, ini massa magnet, bukan. Nah, kan tadi belum tentu. Magnet, walaupun ini magnetnya kecil, tapi kalau dia mengangkat lebih banyak, maka magnet itu lebih besar kekuatannya. Seperti itu. Ukuran magnet yang ini hampir sama dengan yang C. Berarti ini juga salah. Kemudian jumlah klip magnet yang tidak terangkat oleh magnet. Kalau jumlah magnet yang tertinggal ini tidak perlu dihitung, kita hanya menghitung
yang ada pada magnet ini. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Jika lampu sepeda yang dihidupkan dengan menggunakan dinamo tersebut menyala makin terang ketika sepeda berjalan makin cepat, itu karena... Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari GGL pada generator ya. Untuk GGL maksimum pada generator, itu kan yang pertama dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kemudian induksi magnetit. Untuk jumlah lilitan di sini kan tidak diberitahu kan. Kemudian tidak ada perbandingan di sini. Kalau ada perbandingan bisa jadi itu jumlah lilitan, perbandingan antar dinamo biasanya. Kemudian induksi magnet, kemudian luas bidang kumparan dan kecepatan sudut putaran. Jika sepeda makin cepat, itu kan artinya perubahan flux atau garis gaya magnetnya semakin besar. Sehingga GGL-nya juga akan semakin besar, sehingga lampu semakin terang. Sehingga jawabannya adalah perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar. Kita lihat mana jawabannya. Perubahan garis gaya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, soal nomor 8. Batang yang terbuat dari bahan berbeda dihubungkan di antara titik P dan Q pada rangkaian berikut. Ini titik P, ini titik Q. Batang yang akan menyebabkan lampu menyala adalah, nah berarti kita harus mencari bahan ini yang bersifat konduktor, bisa menghantarkan arus listrik. Kita lihat, batang kulit, tidak. Batang tembaga, ya. Jadi batang tembaga yang bisa menghantarkan arus listrik. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kalau sudah seperti ini mah tidak perlu lagi kita mencari yang ini. Nah, kalau mau dibuktikan juga bisa. Batang gelas ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Plastik juga tidak bisa. Batang kayu juga tidak bisa. Sehingga benar jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Batang yang terbuat dari bahan berbeda dihubungkan di antara titik P dan Q pada rangkaian berikut. Ini titik P, ini titik Q. Batang yang akan menyebabkan lampu menyala adalah, nah berarti kita harus mencari bahan ini yang bersifat konduktor, bisa menghantarkan arus listrik. Kita lihat, batang kulit, tidak. Batang tembaga, ya. Jadi batang tembaga yang bisa menghantarkan arus listrik. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kalau sudah seperti ini mah tidak perlu lagi kita mencari yang ini. Nah, kalau mau dibuktikan juga bisa. Batang gelas ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Plastik juga tidak bisa. Batang kayu juga tidak bisa. Sehingga benar jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Jika R1 sama dengan 3 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm, dan tegangannya 12 volt, kuat arus yang ditunjukkan oleh ampermeter A adalah, berarti ampermeternya ada di R1. Berarti yang ditanya adalah kuat arus di R1. Langkah pertama, kita bisa merubah rangkaian ini. Yang penting tidak merubah daripada konsepnya. Jadi kita rubah, ini R1 kita pindahkan ke bawah menjadi rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita hitung terlebih dahulu yang ini. Nah, R3 dan R1 di sini terlihat bahwa paralel. Maka kita paralelkan terlebih dahulu. Jadi RP atau R paralel sama dengan R3 dikali R1 dibagi R3 ditambah R1. Nah, ini cara cepatnya ya. Saya biasanya menggunakan cara yang seperti ini. Sehingga RP sama dengan R3-nya 6, R1-nya 3, dan jadi yang di atasnya dikali, di bawahnya ditambah. Sehingga 18/9 sama dengan 2 ohm.
2 ohm. Kemudian kalau masih belum yakin, kita gunakan dengan cara biasa, kita buktikan. Nah, 1/Rp sama dengan 1/R3 ditambah 1/R1. Sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Sehingga 1/Rp sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 6 sama dengan 3 dibagi 6. Sehingga Rp dibalik. Jadi 6/3 sama dengan 2. Nah, sama kan? Hasilnya sama. 2 ohm. Kemudian langkah kedua, ini sudah kita paralelkan, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, rangkaian ini terlihat bahwa Rp dan R2 adalah seri, sehingga R totalnya adalah Rp ditambah R2. Sehingga R total sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Setelah kita mendapatkan R total, ini 4 ohm, maka kita bisa mencari I totalnya. I total adalah tegangan dibagi dengan hambatan total. Sehingga I total sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Setelah kita mendapatkan I total, maka kita bisa menghitung kuat arus yang ada di sini. Di R1. Nah, kuat arus yang ada di R1 sama dengan I1 sama dengan R1. Nah, karena di sini hambatannya yang ini, maka R1 dibagi dengan R3 dibagi R2 karena R3 ditambah R1 karena ini rangkaiannya paralel. Nah, yang ini paralel. Dikali dengan I totalnya. Sehingga I1 sama dengan 6 dibagi 6 plus 3 dikali 3 sama dengan 18/9 sama dengan 2 ampere. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10 ini hampir sama dengan soal nomor 9 tadi ya. Hanya nilainya saja yang berbeda. Jadi kalau di sini R1-nya jika diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3-nya 6 ohm, dan tegangannya 10 volt, maka besar kuat arus yang melalui R2 adalah sama. Kita rubah dulu rangkaiannya menjadi R1-nya kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita hitung R paralelnya. Dari mana? Dari R3 dan R1. Sehingga R paralel sama dengan yang atas dikali yang bawah ditambah. Sehingga RP sama dengan 6 dikali 6 dibagi 12. Sama dengan 36/12 sama dengan 3 ohm. Kemudian rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, diketahui bahwa rangkaian ini adalah rangkaian seri. Sehingga R totalnya sama dengan R2 ditambah RP. Sehingga R total sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ohm. Kemudian setelah kita mendapatkan R total, maka kita bisa menghitung kuat arus totalnya. Sehingga I total sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan total. Sehingga I total sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Sehingga untuk menghitung kuat arus di R1 ini berarti sama dengan R1 karena kita mau menghitung yang R1 ini. Sehingga R1 dibagi dengan R3 ditambah R1 karena ini paralel. Nah, dikali dengan I total. Sehingga sama dengan 6 dibagi 6 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 12/12 sama dengan 1 ampere. Sehingga jawabannya adalah yang C.
Soal nomor 11. Pada bel listrik, jika saklar ditekan maka arus listrik mengalir melalui kumparan, sehingga pada A dan B timbul medan magnet yang menarik D, mengakibatkan F memukul bel G, dan sehingga arus terputus. Ketika arus terputus, A dan B tidak bersifat magnet lagi, sehingga D terlepas. Pernyataan berikut yang benar tentang bel listrik tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal seperti ini lebih enak kita menggunakan eliminasi. Nah, kita lihat jawabannya A. Saat seseorang menekan tombol bel identik dengan memutus arus, bukan memutus, justru malah mengalirkan arus. Nah, berarti yang jawaban A salah. Besi berbentuk yang B, besi berbentuk U merupakan magnet permanen, bukan permanen ya. Ini di sini kan ada keterangan. Nah, sehingga tidak bersifat magnet lagi. Berarti di sini bukan permanen. Kemudian yang C, meskipun arus listrik terputus atau tidak mengalir, bel akan tetap berbunyi. Sudah jelas bukan ini. Kekuatan medan magnet pada inti besi lunak U tidak dipengaruhi oleh kuat arus listrik yang mengalir. Di sini sudah jelas, ketika arus terputus A dan B tidak bersifat magnet lagi. Berarti di sini dipengaruhi oleh arus listrik. Berarti yang D juga salah. Nah, sehingga pasti jawabannya E. Kita cek. Jika seseorang menekan tombol bel listrik, maka kuat arus akan mengalir pada kawat kumparan A dan B. Jadi ketika ini ditekan, A dan B ini berubah menjadi magnet yang menarik pemukul D. Nah, nih pemukulnya nih. Tertarik. Nah, sehingga ini memukul bel G. Nah, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, ini sudah saya screenshotkan dari modul P3K yang ada di SIM PKB. Pada saat tombol bel listrik ditekan, nah ini kan arus mengalir pada kumparan. Nah, mengalir pada kumparan. Kemudian arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan. Artinya di sini menarik lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Jadi benar jawabannya adalah yang E. Soal nomor 12. Dua buah muatan listrik masing-masing plus Q dan min 2Q terpisah sejauh R dan tarik-menarik dengan gaya F. Besar gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik plus 2Q dengan min 2Q dan terpisah sejauh 3R adalah. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang F1-nya. Nah, ini F1. Nah, ini F1-nya. Untuk F itu kan sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini Q1-nya dan ini adalah Q2-nya. Dan jaraknya adalah di sini R. Nah, sehingga kita tuliskan F1 sama dengan K Q dikali min 2Q per R kuadrat. Kemudian ini untuk Q2-nya. Nah, ini Q2-nya, F2-nya. Nah, ini untuk Q1. Ini Q2-nya dan ini adalah R-nya. Sehingga kita tuliskan F2 sama dengan K plus 2Q dikali min 2Q per 3R kuadrat. Kemudian kita buat perbandingannya. Sehingga F2 per F1 sama dengan K plus 2 dikali plus 2Q dikali min 2Q per 3R kuadrat dibagi dengan K Q dikali min 2Q per R kuadrat. Nah, untuk K-nya bisa kita coret. Nah, sehingga kemudian ininya kita ubah jadi perkalian supaya mudah. Nah, ini kita balik yang ini. Kemudian dikalikan. Sehingga
Jadi seperti ini, F2 per F1 sama dengan plus 2Q dikali min 2Q per 3R kuadrat dikali R kuadrat per Q dikali min 2Q. Kemudian kita operasionalkan sehingga kita peroleh F2 per F1 sama dengan min 4Q per 9R kuadrat dikali R kuadrat per dibagi min 2Q. Nah, ini kita coret R kuadrat. Kemudian min 4Q dibagi min 2Q. Kita coret juga. Nah, kita peroleh hasilnya F2 per F1 sama dengan min 2 per 9. Sehingga F2 sama dengan min 2 per 9 F1. Nah, nanti ketika menjawab soal, jika ada soal seperti ini, supaya tidak lama mencari seperti ini, nah, kita langsung lihat saja, karena konsepnya adalah Q per R kuadrat. Nah, ingat R-nya posisinya di bawah dan dalam keadaan kuadrat. Sehingga langsung saja kita lihat di sini. Nah, kita lihat ada 3 kuadrat sama dengan 9. Kita lihat jawabannya, mana yang 9? Oh, hanya yang sini. Nah, berarti jawabannya langsung A. Nah, sama kan dengan perhitungan yang telah kita kerjakan tadi. Nah, seperti itu. Jika 9-nya juga ada, misalnya pilihan 9-nya lebih dari 1, kita lihat atasnya. Di sini jadinya 4. Kemudian di sini jadinya 2. Berarti 2 dengan 4 dibagikan. 4 dibagi 2, sisanya 2. Oh, berarti atasnya yang 2. Seperti itu. Berarti 2 per 9. Nah, itu supaya lebih cepat nanti ketika mengerjakannya. Soal nomor 13 ini ada selipan soal gelombang, karena soal ini baru saya dapat. Kita bahas. Perhatikan gambar di atas. Bila jarak O ke Q adalah 1,5 meter dan waktu di titik Q adalah 0,75 sekon, maka kecepatan gelombang merambat adalah, untuk rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Artinya apa? Panjang dari sini ke sini. Nah, ini kan tadi jarak dari O ke Q sama dengan 1,5 meter. Dan waktu di titik Q berarti sama nih. Nah, sama-sama di sini. Itu 0,75 sekon. Tinggal kita masukkan saja. Berarti V sama dengan 1,5 dibagi dengan 0,75. Sama dengan 2 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang B.